Perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah sebuah pertempuran penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, 629 Masehi, di sebuah desa bernama Mu'tah, dekat Karak, di wilayah yang sekarang menjadi Yordania. Perang Mu'tah terjadi karena utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Harits bin Umair, dibunuh oleh gubernur Romawi di Syam. Ini adalah hal serius, karena seorang utusan tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus 3.000 pasukan Muslim untuk menghadapi pasukan Romawi sebagai bentuk teguran dan penegakan keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk 3 pemimpin secara berurutan. 1. Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah. 2. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. 3. Abdullah bin Rawahah, pemimpin Anshor. Beliau memerintahkan, jika satu pemimpin gugur, yang berikutnya harus mengambil alih komando. Ini menunjukkan bahwa ketiganya akan syahid di jalan Allah, dan pesan penting tentang kepemimpinan, bahwa umat Islam harus selalu memiliki pemimpin. Pasukan Muslim berangkat ke Mu'tah, di wilayah Yordania sekarang. Ketika sampai di sana, mereka kaget melihat jumlah pasukan Romawi 200.000 orang. Mereka sangat sedikit dibanding musuh, tetapi semangat mereka tetap menyala karena yakin mereka berjuang di jalan Allah. Zaid bin Haritsah memimpin pasukan pertama. Ia memegang bendera Islam dan bertempur dengan gagah, tetapi akhirnya gugur di medan perang. Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih bendera. Ia bertarung sampai salah satu tangannya putus, lalu memegang bendera dengan tangan lainnya. Ketika tangannya yang kedua putus, ia memeluk bendera dengan dadanya. Ja'far akhirnya syahid dengan luka-luka yang mengerikan. Abdullah bin Rawahah melanjutkan kepemimpinan. Ia sempat ragu dan takut, tetapi akhirnya ia mengalahkan rasa takutnya. Lalu ia melantunkan syair. Wahai diri, jika engkau tidak terbunuh di jalan Allah, engkau tetap akan mati. Inilah kematian yang telah ditakdirkan. Apa yang engkau cita-citakan telah diberikan. Jika engkau melakukan seperti yang mereka para syuhada lakukan, engkau akan mendapat petunjuk. Lalu ia maju bertempur hingga gugur sebagai syuhada. Setelah ketiga panglima gugur, pasukan Muslim mulai kehilangan arah. Saat itulah Khalid bin Walid mengambil alih kepemimpinan secara spontan. Meskipun baru masuk Islam beberapa waktu sebelumnya, Khalid bin Walid membuktikan dirinya sebagai seorang jenderal yang sangat cerdas. Ia menggunakan taktik hebat, seperti memutar posisi pasukan dan menciptakan ilusi bahwa bala bantuan Muslim telah datang. Strateginya berhasil mengecoh pasukan Romawi, sehingga ia bisa membawa pasukan Muslim kembali ke Madinah dengan selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memantau perang ini dari Madinah. Secara mukjizat, beliau dapat melihat apa yang terjadi di medan perang dan menceritakan kepada para sahabat tentang gugurnya Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kabar bahwa Khalid bin Walid telah mengambil alih komando dan memuji strategi Khalid yang berhasil membawa pasukan kembali dengan selamat. Pelajaran dari Perang Mu'tah. 1. Keberanian dan kepatuhan. Para sahabat menunjukkan keberanian luar biasa meskipun menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Mereka juga patuh terhadap strategi Rasulullah. 2. Pemimpin yang cerdas. Khalid bin Walid membuktikan kemampuannya sebagai jenderal yang hebat, yang kemudian dikenal sebagai pedang Allah. 3. Pengorbanan untuk Islam. Gugurnya para panglima seperti Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah menunjukkan betapa mereka mengutamakan agama di atas segalanya. Perang ini menjadi pelajaran besar tentang keberanian, kepemimpinan, dan pengorbanan dalam membela kebenaran. Meskipun tidak dimenangkan secara militer, perang ini menunjukkan kekuatan moral dan strategi kaum muslimin. Perang Tabuk. Perang Tabuk adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk adalah salah satu peristiwa besar yang menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin umat Islam, baik dari segi strategi militer, diplomasi, maupun manajemen sumber daya. Perang ini dilatar belakangi ancaman dari Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Bizantium dianggap sebagai kekuatan besar yang merasa terancam oleh ekspansi Islam di wilayah Jazirah Arab. Kabar mengenai persiapan pasukan Romawi untuk menyerang kaum muslimin sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak ada bukti kuat bahwa pasukan Romawi telah berkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mempersiapkan pasukan sebagai langkah antisipasi. Tabuk merupakan wilayah strategis, sebuah wilayah di utara Jazirah Arab dekat Syam. Ini menjadi tempat penting karena letaknya yang strategis sebagai pintu masuk ke wilayah Romawi.
Langkah menuju Tabuk menjadi pesan tegas kepada pihak Romawi bahwa umat Islam tidak akan tinggal diam terhadap ancaman. Perang ini adalah ujian keimanan karena waktu itu adalah musim panas yang sangat terik, ditambah perjalanan yang jauh dan sumber daya yang terbatas. Situasi ini menjadi ujian bagi kaum muslimin, terutama karena seruan Rasulullah untuk berperang datang setelah penaklukan Mekah, saat umat Islam mulai merasa aman. Persiapan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan diri menghadapi perang. Beliau tidak menyembunyikan tujuan perjalanan ini, yakni menghadapi ancaman dari Romawi. Seruan ini menguji keimanan umat, karena perjalanannya berat dan membutuhkan pengorbanan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kaum muslimin menyumbangkan harta mereka untuk mendukung pasukan. Pada perang ini, Utsman bin Affan menyumbang 300 ekor unta, 1000 dinar, dan perbekalan lainnya. Sahabat miskin seperti Abu Akil menyumbangkan sebagian kecil gandum yang hanya itu yang dimilikinya, menunjukkan keikhlasan dalam membantu perjuangan. Di sisi lain, kaum munafik menolak berangkat dengan berbagai alasan. Mereka meremehkan misi Rasulullah dan mencoba memengaruhi orang-orang agar tidak ikut serta. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap fokus pada misinya dan tidak terpengaruh oleh mereka. Ini menunjukkan bahwa di saat genting pun orang munafik selalu merongrong dari dalam. Pasukan Muslim terdiri dari sekitar 30.000 orang, jumlah yang sangat besar untuk ukuran waktu itu. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk memakan waktu panjang dengan kondisi panas ekstrim dan minimnya perbekalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan perhatian besar terhadap pasukannya. Beliau selalu memastikan pasukan memiliki semangat tinggi meski dalam keadaan sulit. Sebagai pemimpin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan teladan dengan ikut serta dalam perjalanan, bukan hanya memerintah dari belakang. Di perjalanan, beberapa mukjizat terjadi. Air yang nyaris habis, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah, sehingga sumber air melimpah muncul di Tabuk. Ketika pasukan Muslim tiba di Tabuk, tidak ada tanda-tanda pasukan Romawi. Informasi tentang ancaman ternyata dilebih-lebihkan. Namun, kehadiran pasukan besar dari kaum muslimin berhasil menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka, membuat musuh gentar untuk menyerang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan situasi ini untuk berdiplomasi dengan suku-suku Arab di sekitar Tabuk. Beberapa suku, seperti penduduk Ailah dan Jarba, memilih untuk tunduk kepada kekuasaan Islam dan membayar jizyah sebagai bentuk perjanjian damai. Dari perang Tabuk ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus siap menghadapi ancaman, meskipun ancaman tersebut belum sepenuhnya terbukti. Langkah antisipatif menunjukkan kekuatan dan mencegah pihak musuh untuk meremehkan. Ketika tak ada pertempuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan situasi untuk memperluas pengaruh Islam secara damai. Diplomasi menjadi senjata utama dalam memperkuat hubungan dengan suku-suku sekitar. Perang Tabuk mengajarkan tentang pentingnya pengorbanan harta, waktu, dan tenaga untuk kepentingan agama. Semua pihak, baik kaya maupun miskin, memiliki peran dalam perjuangan. Sebagai pemimpin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan sikap tegas, bijaksana, dan empati terhadap pasukannya. Beliau tidak hanya memerintah, tetapi juga memberikan teladan langsung di lapangan. Tantangan berat dalam perang ini menunjukkan pentingnya persatuan umat Islam. Mereka yang setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menjaga kekompakan, sementara kaum munafik semakin terungkap. Perang Tabuk bukan sekadar perjalanan militer, tetapi juga momen penting yang menunjukkan kebijaksanaan dan ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin. Peristiwa ini mengajarkan umat Islam tentang pentingnya persiapan, pengorbanan, persatuan, dan diplomasi dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun luar. Haji Wada. Haji Wada merupakan peristiwa monumental dalam sejarah Islam karena menjadi haji pertama dan terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah, sekaligus sebagai penutup risalah kenabian. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah, dan dinamakan Haji Wada karena Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa beliau tidak akan bertemu kembali dengan umat Islam di tempat itu setelahnya. Rasulullah SAW mengumumkan niatnya untuk menunaikan haji. Pengumuman ini disambut antusias oleh kaum muslimin, sehingga ribuan orang dari berbagai penjuru Jazirah Arab ikut serta dalam perjalanan. Diperkirakan sekitar 100.000 orang hadir pada saat itu. Rasulullah SAW berangkat dari Madinah pada tanggal 25 Dzulqa'dah. Dalam perjalanan, beliau mengajarkan tata cara haji yang benar kepada umatnya, termasuk membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarikal. Innal hamda
wa ni'matalaka wal mulk, la asyarikalak. Sesampainya di Mekah, Rasulullah memulai ibadah haji dengan melakukan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah di Mina, dan menyembelih hewan kurban. Semua prosesi ini menjadi pedoman sempurna bagi umat Islam hingga kini. Puncak Haji Wada adalah khutbah Rasulullah SAW yang disampaikan di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Khutbah ini berisi pesan-pesan universal yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Beberapa poin penting dari khutbah tersebut adalah larangan menumpahkan darah dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Rasulullah menegaskan bahwa darah dan harta seorang muslim adalah suci dan harus dijaga. Persamaan derajat manusia. Rasulullah menekankan bahwa tidak ada kelebihan seorang Arab atas non-Arab, kecuali berdasarkan takwa. Hak-hak perempuan. Beliau memerintahkan agar kaum laki-laki memperlakukan perempuan dengan baik dan menghormati hak-hak mereka. Kepatuhan pada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya berpegang teguh pada dua pedoman ini agar umat tidak tersesat. Amanah besar bagi umat Islam. Rasulullah SAW menyerukan agar umat Islam menyampaikan ajaran ini kepada generasi berikutnya. Dalam khutbah ini, turunlah ayat. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridha Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Setelah menyelesaikan semua rukun haji, Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Tidak lama kemudian, pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat, meninggalkan umat Islam dengan pesan-pesan penting dari Haji Wada. Hikmah Haji Wada. 1. Kesempurnaan agama. Ayat yang turun di Arafah mengisyaratkan bahwa Islam sebagai agama telah sempurna. Semua aspek kehidupan telah diatur secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. 2. Pesan universal tentang keadilan dan persamaan. Khutbah Rasulullah SAW di Arafah menekankan pentingnya persamaan derajat manusia tanpa membedakan suku, ras, atau warna kulit. Hal ini menunjukkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan persaudaraan. 3. Pedoman untuk kehidupan. Khutbah Haji Wada memuat pesan-pesan penting untuk menjalani kehidupan yang baik, termasuk menjaga amanah, menghormati hak-hak orang lain, dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tata cara ibadah haji yang benar. Haji Wada menjadi panduan utama dalam pelaksanaan ibadah haji yang benar dan sesuai syariat hingga akhir zaman. 5. Peringatan tentang kematian. Haji Wada menjadi momen di mana Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa beliau tidak akan lama lagi bersama umatnya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat dengan amal kebaikan. 6. Tanggung jawab dakwah. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada generasi berikutnya. Ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab dakwah dalam menyebarkan kebenaran Islam. Haji Wada menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah dalam Islam. Ia bukan hanya momen ibadah, tetapi juga momen penyampaian pesan yang abadi untuk umat manusia.